Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai praktikum HPT acara pertama. Nah, di sini bagi teman-teman yang daring atau yang mengambil praktikum secara online, teman-teman dapat melakukannya secara mandiri di rumah masing-masing dengan mengamati tanaman di sekitar tempat tinggal teman-teman sekalian. Misalkan kalau teman-teman ada tanaman perkebunan sekitar rumahnya kayak teh, kopi, dan cengkeh maupun lain-lain, ataupun kelapa sawit bisa diamati, ataupun yang dekat dengan lahan persawahan kan masuk dalam kategori tanaman pangan ya, jadi bisa juga, atau yang hortikultura, sayuran daun ataupun tanaman buah, silahkan sesuai yang ada klasifikasi di dalam modul tersebut. Lalu berikutnya untuk waktu pengamatannya, teman-teman bisa mengamati jam 9, kurang dari jam 9 atau waktu senja. Itu saran yang bisa teman-teman pertimbangkan dari modul, karena pada jam-jam tersebut aktivitas hama itu sudah bisa dilihat gitu. Kalau di atas jam 9 itu agak susah, khususnya siang hari, karena daur hidup dari hama rata-rata pada kelembapan yang tinggi dengan suhu yang rendah. Kalau suhunya terlalu tinggi, tentunya aktivitas hamanya itu kurang atau susah untuk ditemui. Berikutnya langsung saja ke metode samplingnya atau nanti metode observasinya. Misalkan ada satu peta ini. Nah, teman-teman bisa mengambil contoh ya. Nanti untuk metode sampling yang akan dilakukan teman-teman adalah acak sistematik, yaitu berdasarkan interval. Untuk pengambilan sampelnya pastinya 10% dari total populasinya. Misalkan kalau ada 100 dalam satu petakan ini, berarti teman-teman bisa mengambil 10%-nya saja, misalkan dari sini, ataupun mulai dari sini, ataupun dari sini, ataupun dari sini, ataupun dari sini. Untuk penarikan tanaman contoh yang bisa diambil nanti dilakukan secara diagonal ya, ini secara diagonal zigzag. Nah, untuk contohnya misalkan ini perhitungannya, misalkan satu petakan ini ada 100 populasi dan interval tadi kan 10%, jadi 10% dari 100 tanaman populasinya kan 10, berarti intervalnya 10. Misalkan tanaman 1, tanaman 10, tanaman 20, 30 dan seterusnya sampai selesai, sampai ujung petakan atau sudut petakan tersebut. Lalu di modul juga terdapat dua rumus. Yang pertama keterjadian serangan, yaitu rumusnya adalah P sama dengan A per N kali 100%. Misalkan ada tanaman yang terserang dalam satu petakan itu totalnya 15, dari jumlah populasinya atau N itu 100, jadi 15 per 100 kali 100%, coret-coret, berarti 15%. Jadi keterjadian serangan pada petakan ini itu 15%, contohnya demikian. Nanti tergantung pengamatan teman-teman sekalian, bisa saja lebih dari 15% ataupun kurang dari itu. Lalu berikutnya adalah keparahan serangan. Rumusnya P sama dengan sigma N kali V per Z kali N kali 100%. Nah, di situ kan V kan ada skala-skalanya ya. Ini sudah dipakai bersama dengan yang offline juga. Kalau misalkan skala pertama itu 0 sampai 20%. Terus kalau 1 sampai 40% itu skalanya 2 sampai 5. Kalau 0 ya 0. Kalau misalkan nggak ada serangan sama sekali ya 0. Habis itu berikutnya kita coba untuk simulasikan. Di sini ada gambar, misalkan tanaman padi ini, rumpun padi ini terkena hawar daun ataupun terkena penyakit belas ya. Misalkan ada ini. Untuk tingkat skala serangannya itu saya memilih interval 3, kurang lebihnya kan ada separuh ya, kurang lebih 50%. Jadi masuk ke interval ataupun skala ke-3. Misalkan di tanaman padi ini yang terkena dalam satu rumpun itu ada 2, berarti 2 dikali V nya adalah skalanya, berarti tadi dikali 3, lalu ditambah sekarang misalkan yang 4 sama 3 ini terkena penyakit
misalkan demikian. Berarti ini juga sama seperti yang tadi. Misalkan ada dua tanaman yang serang ya, dua individu tanaman dalam satu rumpun padi itu, berarti tinggal 2 kali intervalnya kurang lebih, ini sorry bukan 3 ya tapi 4 ya, karena kenapa bukan apa, ini 3 ini juga 3, kenapa ini masih dalam kategori 60% untuk pengamatan saya. Berarti 2, misalkan ini ada 2 contoh tanaman yang terserang, misalkan ada 6 lah misalkan, dikali intervalnya ketiga 18, ditambah ini cuma parahnya sedikit, berarti masuk ke skala pertama. Untuk n nya misalkan ada dalam satu rumpun itu cuman 1 aja yang skalanya 1, berarti 1 dikali 1. Nah sisa tanamannya kan ada berapa yang belum terkena serangan, 8, 9, berarti ada 31 tanaman yang tidak terserang, berarti 31 dikali 0. Nolnya dari mana? Dari skalanya tadi karena tidak ada serangan, dan juga 31 ini dalam satu rumpun padi, misalkan ada dalam satu rumpun itu ada 40 tanaman, berarti 2 tambah 6, 8 tambah 1, 9 tambah 31, 40. Tutup kurung dibagi Z kali N. Z itu adalah nilai skala kategori serangan tertinggi, sudah disepakati bersama. Skala paling tinggi itu 5 dikali N. N itu adalah N besar maksud saya, yaitu jumlah bagian tanaman yang diamati. Dalam satu rumpun padi tadi ada 40 misalnya. Terus ini 6 ditambah 18 ditambah 1 tambah 0 per 200. Sorry ini kurang ya, tadi kali 100%. Kali 100% sama dengan 6 tambah 18 24 tambah 1 25, terus per 200 kali 100%. Ini coret 25 bagi 2 berarti 12,5%. Berarti keparahan serangannya itu adalah 12,5%. Nah di situ kan ada tabel pengamatan populasi dan tingkat serangan peta. Nah untuk hama dan penyakit itu nanti tabelnya bisa teman-teman pisahkan, tabel hama sama tabel penyakit. Untuk jenis tanamannya juga diisi ya, apakah itu hortikultura dalam kurung apa, pangan dalam kurung apa. Lalu untuk populasinya itu yang teman-teman dapatkan itu apakah imago atau larva atau penyakitnya apa. Lalu untuk fase pertumbuhan atau umur tanamannya nanti bisa dicari di Google. Lalu jumlah unit sampelnya nanti ada berapa, keterjadian serangannya berapa, nanti masukkan angkanya tadi dalam tabel tersebut. Demikian juga yang keparahan serangan. Nah itu masuk di tabel hasil. Untuk tabel hasil untuk hasil selanjutnya itu kan ada kayak diagram, bukan diagram tabel susunan foto organisme, foto gejala kerusakan, sama nama spesies sampai ke siklus hidup. Misalkan pada tabel hama, pada satu petakan tersebut bisa saja teman-teman memperoleh foto organisme. Silakan masukkan di kolom tersebut, di print. Lalu silakan juga di foto gejala kerusakannya. Kalau nggak nemu bisa cari di Google juga ya. Kalau nemu secara langsung di lahan lebih bagus juga, nggak masalah. Silakan juga diklarifikasikan spesiesnya itu apa, familinya itu apa, ordonya itu apa. Silakan cari di internet bisa, kalau misalkan teman-teman kurang mengetahui. Untuk kerapatan populasinya itu berapa tanamannya, terus tingkat kerusakannya tadi tinggal dimasukkan, inangnya itu apa, lalu umur atau stadia inangnya itu berapa HST ataupun berapa MST, dan ataupun umurnya itu berapa bulan gitu. Untuk status hamanya itu sebagai hama apa. Lalu untuk siklus hidupnya silakan dicari internet juga, misalkan
urutannya ada telur, terus kita kasih tanda panah, larva, terus pupa, sampai akhirnya imago ataupun lainnya. Tergantung jenis hamanya, tentu siklus hidup setiap hama kan beda-beda. Lalu untuk yang penyakit, silakan teman-teman foto gejala penyakit yang teman-teman sudah dapatkan di lahan tersebut. Lalu silakan tuliskan spesies, pemilih, ordo, kelas, tingkat keterjadian, tingkat keparahan, inangnya itu apa, sama umurnya itu berapa. Untuk foto mikroskopis, misalkan teman-teman menemukan penyakit BLAS. Nah, silakan untuk foto mikroskopisnya teman-teman cari di Google. Itu boleh. Mungkin itu saja. Kalau nanti kalau kurang pahami, lebih pahamnya nanti kita diskusikan bersama, khususnya bagi teman-teman yang offline juga. Dan misalkan ada kekurangan ataupun kekurangan jelasan gitu, mohon maaf juga, nanti akan dilengkapi dari teman-teman yang offline. Itu akan membuat video lalu juga di-share ke teman-teman sekalian yang daring. Jadi mungkin ada yang kurang penjelasan dari saya ataupun salah, bisa dikoreksi dari teman-teman yang luring kapan hari. Itu saja, terima kasih.